Ini enggak. Ibu yang melahirkan di tepi jalan di Kecamatan Sumberbaru, Jember, rupanya sempat minta pertolongan kepada seorang bidan desa di Desa Kaliglagah, Sumberbaru. Namun entah kenapa, permintaan tolong itu tidak digubris sehingga akhirnya, perempuan itu melahirkan di tepi jalan, pukul 3.30 WIB, Rabu, 20 Desember 2023. Peristiwa yang terjadi para perempuan bernama Holila, 37 tahun, warga Desa Jambesari, Sumberbaru, Jember ini, akhirnya ramai disorot. Setelah videonya beredar, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pun akhirnya melakukan investigasi atas peristiwa yang terbilang menggemparkan ini. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan Jember Dr. Hendro Soelistijono turun sendiri ke Sumberbaru untuk melakukan pengecekan. Peristiwa itu bermula ketika Holila dan suaminya Nurul Yakin, 37 tahun, berkendara menuju Puskesmas Sumberbaru saat Holila hendak melahirkan anak keenamnya. Jadi kami sudah lakukan investigasi terkait pasien yang diviralkan. Jadi sebetulnya pasien ini adalah kehamilan ke-6, jadi kehamilan sudah 5. Memang ketika hamil dia sudah merasakan sakit itu satu hari sebelumnya. Kemudian tengah malam itu ketika sakit dia bertujuan ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dengan suaminya. Tapi ketika perjalanan antara Jambesari dan puskesmas Sumberbaru di daerah Kaliglagah, tiba-tiba rasa mules yang berlebihan, berhenti, tidak tertahankan, kemudian melahirkan secara sendiri. Jadi memang bisa dipahami karena anak ke-6 ini biasanya tidak menunggu lama antara pembukaan 0 menuju lengkap itu tanpa butuh waktu lama, jadi cepat. Nah, tapi kemudian memang bapaknya sudah berusaha untuk meminta pertolongan pada bidan terdekat. Tapi rupanya saya tidak tahu bagaimana kalau bidan terdekat itu tidak mau menolong. Sehingga akhirnya memanggillah bidan yang mempunyai wilayah itu datang, kemudian dirawat bayinya, dipotong tali pusatnya, kemudian karena dirasa baik dan bahkan tidak mau dirawat di rumah, pulang, dan alhamdulillah saat ini bayi dan ibunya dalam kondisi sehat. Di mana? Di rumahnya. Tapi dalam pengawasan teman-teman bidan yang ada di wilayah, kondisi baik dan sehat. Jadi ini proses kebrojolan biasa saja. Jadi bukan penelantaran, tidak sama sekali. Itu maksudnya bukan wilayah bagaimana, Dok? Oh, jadi gini, jadi bidan tersebut yang diminta pertolongan itu tidak menolong, isunya karena takut dibalik. Jadi gini, sebetulnya untuk menolong kondisi gawat darurat itu tidak dibutuhkan SIP. SIP itu sebetulnya kan menunjuk tempat. Misalnya kayak saya, Dr. Hendro, punya SIP di alamat A gitu kan. Kemudian saya ketika jalan-jalan di suatu tempat, ada kecelakaan gawat darurat. Masa saya harus lihat, saya punya SIP nggak di tempat itu? Saya sebagai seorang dokter dan punya kompetensi, saya harus tolong orang itu tanpa memandang bahwa saya punya SIP tidak di tempat itu. Ini masalah kemanusiaan saja. Seperti panjenengan semua lah, ada kecelakaan di tengah jalan misalnya. Apa saya Anda biarkan? Saya bukan dokter, harusnya siapapun harusnya ada kepedulian. Kalau memang tidak berani menolong karena tidak punya kewenangan, ya mungkin diantar atau diteleponkan. Itu kan sebagai tahapan rasa kemanusiaan yang harus ditolong. Saya sendiri sangat menyesalkan komentar bahwa dia tidak menolong oleh karena takut dibunuh oleh karena punya izin. Itu salah besar. Sebagai seorang yang punya kompetensi dan seorang yang disebut profesi bidan, harusnya dalam kondisi gawat darurat dia wajib menolong tanpa melihat dia punya izin apa tidak. Terus selanjutnya proses selanjutnya, Dok? Proses selanjutnya kami akan koordinasikan dengan IBI untuk menanyakan terkait dengan alasan bidan tersebut tidak mau menolong. Kami akan koordinasi dengan organisasi profesi. Kalau perlu nanti kita akan tidak lanjuti. Kenapa alasan? Artinya harusnya tidak ada alasan untuk tidak menolong. Apalagi kecuali dia praktek di tempat kemudian mau menerima pasien dengan cara bayar, itu memang diatur. Dia harus punya SIP, harus punya SIP. Ayo dalam kondisi gawat darurat, siapapun warga Indonesia wajib memberikan pertolongan tanpa memandang, tentunya menolong sesuai kompetensinya. Nah, orang awam yang bantu meminggirkan atau menghubungkan dengan petugas yang lain. Tapi kalau itu petugas kesehatan, tangani dong itu sesuai dengan kompetensinya tanpa melihat bahwa dia punya SIP, karena sebagai unsur kemanusiaan. Mungkin ada ninjuk, ada kegiatan ninjuk. Ya, tadi sudah diwakili teman-teman, tapi nanti saya akan sampaikan datang sana untuk tidak langsung kondisi bayinya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.